Teori kekuatan gerakan bagian pertama dalam volume ini berjudul Teori Kekuatan Para Pengunjuk Rasa, yang berfokus pada bagaimana kita memahami tuntutan pemrotes dan penggunaan sumber daya oleh mereka dan juga yang tersedia untuk mereka. Mengambil contoh dari seluruh dunia, bagian ini membahas bagaimana budaya membentuk cara memprotes, membingkai pesan mereka, dan memilih strategi mereka berdasarkan potensi sumber kekuatan mereka sendiri. Berfokus pada pemberontakan musim semi Arab di Tunisia, Mesir, dan Libya, penulis memeriksa lebih dari 3.500 foto yang diambil selama protes untuk mengidentifikasikan tuntutan individu, seperti yang digambarkan pada tanda dan melalui simbol visual lainnya. Mereka menemukan bahwa pesan anti pemerintah yang diungkapkan oleh pemrotes berfokus pada pemerintah yang merampas hak warganya. Hal ini mengarahkan penulis untuk mengembangkan kerangka utama reklamasi, di mana orang-orang banyak yang menuntut agar pemerintah mengembalikan hak curian atau memenuhi janji yang tidak terpenuhi. Menurut Karat, Saruk, dan H, mereka mendiskusikan 3 area spesifik di mana para pemrotes menuntut reklamasi. Yang pertama, hak mereka atas pemimpin yang dapat dipercaya. Yang kedua, kemampuan untuk bangga dengan bangsanya. Yang ketiga, memori publik korban negara represi, dengan membingkai tindakan pemerintah sebagai pengkhianatan terhadap rakyatnya. Para pemrotes menegaskan legitimasi perjuangan mereka dan mencirikan tuntutan sebagai suatu hal yang perlu dikembalikan pada norma. Tuntutan mereka adalah membangkitkan ingatan para korban negara kekerasan dan investasi pribadi. Dalam protes ini juga mendorong warga untuk terus-menerus melakukan protes selama berminggu-minggu, meskipun penindasan negara sedang berlangsung. Kekuatan lembaga dan tradisi. Pada hal ini mengkaji kemampuan sebuah institusi untuk mempertahankan kekuasaan, meskipun oposisi luar biasa yang mereka tunjukkan bahwa sumber-sumber kekuatan institusional tidak selalu segera terlihat. Pemerintah apartheid Afrika Selatan dan lembaga yang sudah lama diakui sebagai tidak sah oleh mayoritas selatan populasi Afrika dan komunitas internasional. Mereka menantang dominasi pemahaman yang kuat bahwa anak haram melahirkan ketidakstabilan politik dan merupakan katalisator perubahan rezim. Scone dan Vandenberg menyoroti bahwa rezim apartheid tetap berkuasa selama beberapa dekade, meskipun ada pertentangan nasional dan internasional. Berdasarkan berbagai laporan media, catatan pemerintah, PBB, transkrip, dan memoir yang diterbitkan oleh aktor kunci, mereka memeriksa munculnya partai nasionalis yang berkuasa pada akhir 1940-an. Keberhasilan dalam mempertahankan kekuasaan untuk dekade dan kekalahannya dalam pemilihan semua ras pertama pada tahun 1994. Penulis mensintesis berbagai kekuatan ini untuk menganalisis efek kumulatifnya pada kekuasaan rezim, berfokus pada konfrontasi antara pemrotes pro-perburuan paus Korea dan aktivis Greenpeace selama pertemuan perburuan ikan paus internasional tahun 2005. Komisi di Ulsan Tatar juga mengacu pada laporan media dan wawancara dengan pro-penguji di kedua sisi. Dia menemukan bahwa pemrotes pro-perburuan paus Korea secara strategis membingkai posisinya sebagai isu warisan lokal, membangun tradisi perburuan paus yang telah menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Analisis kekuasaan diperlukan di luar lingkaran akademis dan politik wacana, serta pemeriksaan semacam itu seringkali merupakan aspek kritis dari pekerjaan strategis organisasi nirlaba, gerakan sosial, organisasi masyarakat, dan agen lainnya untuk perubahan sosial. Pada bagian pertama, teori kekuatan protestor, beberapa negara menghadapi represi brutal dengan melibatkan beragam konstituen, sukses menyerah dalam menjatuhkan rezim otoriter, tidak memiliki pernyataan diri yang kuat, kepemimpinan organisasi, dan meletus sebagai kejutan bagi sebagian besar nasional dan pengamat nasional. Karena itu, mereka memerlukan penyelidikan lanjutan oleh sosial analisis gerakan. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah fokus pada wacana dan emosi dalam mobilisasi pemrotes selama musim semi Arab yang berbeda dengan adanya pendekatan yang berfokus pada pemeriksaan kondisi struktural pemberontakan.
Hal ini juga menjelaskan bagaimana para pemrotes menengahi dan menyatakan tuntutan mereka mengenai kekerasan struktural dari rezim sebelumnya. Kami mengidentifikasi arti yang digunakan untuk para pengunjuk rasa dan menyampaikan rasa putus asa juga harapan bahwa apa yang mereka alami sebagaimana yang tercermin dalam kesediaan mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka. Dengan gagasan reformasi, mereka dengan cepat bergerak untuk meminta diakhirinya rezim. Mereka juga mengungkapkan rasa jijik yang mendalam terhadap kepemimpinan di tempat mereka. Kerangka induk reklamasi melibatkan gagasan traktor. Dalam hal ini, seorang diktator yang telah mencuri atau tidak pernah menyerahkan apa yang menjadi hak mereka untuk memiliki, yakni seperti integritas bangsa orang yang dicintai. Hak untuk memiliki mungkin berlaku untuk sesuatu yang pernah dinikmati orang, tetapi belum tentu demikian. Hal itu mungkin berlaku juga untuk sesuatu yang menurut orang harus mereka miliki, terlepas dari apakah mereka memilikinya di masa lalu. Metodologi yang memungkinkan untuk memeriksa tanda, alat peraga, dan bahan yang dimanfaatkan pengunjuk rasa selama demonstrasi. Mengkaji pada hubungan antara lini mobilisasi kampanye dan penggunaan kekerasan dari format tahun negara, bukan tahun kampanye akan memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis yang terkandung di sini dari yang berbeda perspektif metodologis. Hal ini akan membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab di balik mengapa beberapa negara mengalami perlawanan kekerasan versus non-kekerasan di tahun tertentu, serta mengapa mereka mengalami kampanye perlawanan setiap tahun. Hasil potensial lainnya dari proyek ini adalah membongkar lebih lanjut karakteristik gerakan perlawanan untuk mengungkap atribut tambahan yang mempengaruhi penggunaan kekerasan atau non-kekerasan. Meneliti hubungan antara non-kekerasan dan karakteristik kepemimpinan gerakan atau isu-isu yang memotivasi perlawanan adalah khususnya bidang penelitian masa depan yang bermanfaat. Menggunakan analisis visual dari ribuan foto yang diambil dari protes selama pemberontakan, hal ini membuat para penelitian menemukan bahwa pemrotes umumnya diproduksi di 3 negara, yang apabila ditafsirkan sebagai kerangka utama atau reklamasi, yang mereka berfokus pada reklamasi apa yang membuat mereka merasa adalah sebagai hak mereka untuk memiliki, yakni integritas dalam pemerintahan, bangsa, dan martabat orang yang dicintai. Melalui penggambaran Ben Ali, Mubarak, dan Gaddafi sebagai rabit penjahat, pencuri jahat, vampir jahat, dan penjahat korup, pemrotes membingkai protes mereka sebagai penolakan total terhadap pemimpin mereka, yakni memobilisasi bendera nasional untuk menekankan cinta mereka terhadap negara mereka dan kepercayaan mereka pada yang lebih baik di masa depan. Pengunjuk rasa juga mengklaim bahwa niat mereka untuk menebus bangsa dari para pemimpin mereka dibenci, sehingga mereka membingkai protes mereka sebagai suatu usaha untuk merebut kembali martabat, ingatan, dan identitas sanak saudara serta sesama warga negara yang hilang atau dibunuh oleh negara. Tuntutan pekerjaan tetap menjadi penjelasan yang valid untuk penyebab struktural yang mendasari pemberontakan. Hal ini sungguh sangat luar biasa, bagaimanapun bahwa pemprotes di ketiga negara membingkai protes mereka, dalam istilah lain, ketika mereka menyalurkan kemarahan moral mereka selama demonstrasi. Bingkai yang dibangun dalam hal berpusat pada tema keseluruhan memiliki para pemimpin negara, serta menginginkan redefinisi hubungan antara yang diperintah dan penguasa. Karena protes tidak memiliki organisasi yang kuat, tunggal, hadir secara nasional kepemimpinan, meskipun kelompok multi-level yang berbeda telah memberikan panduan, sehingga mereka menyarankan bahwa pembingkaian cenderung memiliki mobilisasi berkelanjutan dalam menghadapi represi berdarah, dan juga sangat membutuhkan keberanian.
Dalam kesimpulan ini, salah satu cara untuk mulai memahami bagaimana marginalisasi membentuk mobilisasi adalah untuk mengingatkan diri kita sendiri tentang beberapa pelajaran yang telah kita pelajari dari studi tingkat konflik yang paling umum. Tidak semua konflik sama, beberapa konflik terungkap antara pesaing yang sebanding. Yang lain memperdalam kekuatan yang sudah sangat dalam kesenjangan. Beberapa perkembangan yang dengan cepat, yang lain tumbuh perlahan dan membutuhkan waktu puluhan tahun atau lebih untuk menyelesaikan. Beberapa konflik memakan seluruh masyarakat, sehingga yang lainnya dikelola dengan hati-hati dalam insiden terisolasi dan ditargetkan. Konflik kekerasan juga menempati berbagai bentuk. Kerangka kerja ini menyoroti status aktor sebagai satu tanda variabel penting yang menjelaskan peluang strategis dan taktis tanpa kekerasan serta keberhasilan. Sekian materi hari ini. Terima kasih.